Selamat siang pemirsa, saya Siti Isnianinur kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Sampan bocor dan tenggelam, seorang nelayan di Asahan ditemukan tewas. Polda Sumut sita harta benda miliaran rupiah milik bandar narkoba. Proyek Pamsimas di Nagori Baja Dolok Simalungun mangkrak. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama. Pemirsa, setelah 2 hari pencarian, jasad nelayan di Asahan, Sumatera Utara yang tenggelam ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Korban ditemukan 15 km dari lokasi kejadian. Petugas gabungan Basarnas dan BPBD Asahan akhirnya menemukan jasad seorang pria berusia 70 tahun yang merupakan warga desa Seidua Hulu, Asahan, Sumatera Utara. Kedatangan jenazah di rumah duka disambut isak tangis keluarga. Petugas Basarnas mengatakan korban hilang sejak Jumat lalu. Saat kejadian, sampan dayung yang dinaiki korban saat pulang tiba-tiba bocor dan tenggelam. Diduga korban kelelahan saat ingin menyelamatkan dirinya dan korban ditemukan 15 km dari lokasi kejadian. Korban pada saat itu nyebrang mengambil kelapa sawit, lalu tenggelam dengan ombak dari perahu besar. Diduga kapalnya kenapa, Bang? Gimana, Pak? Kapalnya? Kapalnya oleng bertenggelam. Dan akhirnya ditemukan di mana, Bang? Ditemukan di titik Patembo, sekitar 15 kilo dari titik jatuh korban. Korban pun akan langsung dikebumikan di pemakaman tidak jauh dari rumah duka. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Di samping itu, pemirsa, Puskesmas di Desa Bagan Asahan, Sumatera Utara dirusak keluarga pasien. Pemicu diduga ketidakpuasan terhadap pelayanan, petugas tidak berada di tempat saat pasien mengeluarkan darah dari tangan yang sedang diinfus. Beginilah kondisi Puskesmas Rawat Inap Bagan Asahan, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Seluruh fasilitas kesehatan, baik tempat tidur, kursi, serta ruangan pelayanan dirusak oleh keluarga pasien. Kapolsek Sekepayang AKP Sabran menjelaskan, kejadian bermula saat keluarga pasien bernama Jamila berusia 50 tahun dirawat di puskesmas dan dilakukan infus. Saat cairan infus habis dan hendak diganti, tidak ada satupun petugas jaga. Kekosongan petugas jaga membuat kepanikan keluarga pasien hingga merusak sejumlah fasilitas. Atas peristiwa itu, Kepala Puskesmas melapor ke Mapolsek Sekepayang. Benar terjadi pengerusakan. Dikarenakan bahwa berawal dari kami nilai ada pasien di puskesmas itu dirawat, puskesmas namanya Bagan Asahan, yang sedang dirawat oleh keluarganya itu melihat bahwa keluar darah ke saluran puskesmas atau saluran infus. Jadi dengan adanya itu keluarganya kurang puas. Setelah diketahui oleh keluarganya ini, maka oleh suaminya informasi datang ke puskesmas melakukan pengerusakan. Jadi benar terjadi pengerusakan. Sejauh ini penyelidikannya sudah sejauh mana, Pak? Untuk saat ini kami dari Polsek Sekepayang sudah cek TKP, sudah melakukan pendataan terhadap kronologis kejadian, dan oleh Kepala Puskesmas Bagan Asahan Dr. Surya telah membuat laporan di Polsek Sekepayang. Dari rekaman CCTV Puskesmas, terduga pelaku berjumlah 3 orang. Kasus ini pun masih dalam penanganan pihak kepolisian. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, dari hasil penyidikan kepolisian, pembunuh bocah perempuan umur 7 tahun di Nia Selatan, Sumatera Utara, sempat berpura-pura ikut bersama warga mencari keberadaan korban yang disembunyikan di tengah hutan dalam keadaan dibungkus karung. Bocah perempuan bernama Petra Deswinda Sari umur 7 tahun, korban pembunuhan masih duduk di bangku sekolah dasar kelas 2. Anak dari Kepala Desa Halioro II, Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nia Selatan, Sumatera Utara,
yang dinyatakan hilang pada hari Senin kemarin ditemukan warga terbungkus dalam karung saat dilakukan pencarian di tengah hutan. Tidak disangka satu di antara warga lainnya berinisial AL berumur 47 tahun berpura-pura ikut bersama melakukan pencarian di tengah hutan, padahal dirinya ternyata pelaku pembunuhan bocah tersebut. Pelaku ini juga merupakan tetangga korban yang selama ini sering bermain bersama cucu pelaku. Saat dijemput di rumahnya oleh personel kepolisian Resort Nias Selatan, pelaku tidak melakukan perlawanan, bahkan langsung mengakui kesalahannya yang telah melakukan pembunuhan terhadap bocah perempuan lantaran dendam lamanya kepada ayah korban sejak pemilihan kepala desa. Pelaku AL mengakui kesalahan atas perbuatannya yang telah menghilangkan nyawa korban dengan mencekik leher, memukul kepala korban menggunakan batu, serta berupaya menyembunyikan mayat korban dengan membungkus dalam karung dan membuangnya di tengah hutan. Masih bahwa tersangka sempat berpura-pura mencari korban. Pada saat kita berada di TKP maupun TKP kemarin, memang tersangka bersama-sama juga dengan masyarakat dan petugas kepolisian dalam melakukan pencarian sampai dengan evakuasi korban. Tersangka masih mengikuti kegiatan tersebut bersama-sama dengan masyarakat dan pihak kepolisian untuk melakukan pencarian bahkan sampai dengan melakukan evakuasi korban ke rumah sakit. Korban katanya anak kepala desa. Betul, anak kepala desa. Haugo Manozega melaporkan untuk Eva Rena TV. Polda Sumut sita harta benda miliaran rupiah milik bandar narkoba. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Polda Sumatera Utara menangkap pengedar narkoba jaringan Aceh, Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Sulawesi yang diotaki warga Labuhan Batu. Dari tangan para tersangka, polisi menyita 29 kg sabu, serta menangkap 6 tersangka pengedar dan kurir. Penangkapan jaringan sindikat narkoba jaringan Aceh, Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Sulawesi berawal saat polisi menangkap pimpinan jaringan Irman Pasaribu di Jalan Sudirman, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara bersama dua anak buahnya Khairuddin Aman Siregar dan Lydia Agustika. Dari ketiga tersangka, polisi menyita 5 kg sabu. Dalam pengembangan jaringan ini, polisi kembali menyergap mobil yang dikendarai anggota jaringan tersangka Alvis Ahmad Alfian yang sedang membawa 22 kg sabu-sabu. Di tempat terpisah, polisi juga menyita 2,9 kg narkoba. Pengungkapan jaringan narkoba ini ditindaklanjuti dengan menggunakan ancaman pelanggaran tindak pidana pencucian uang kepada otak pelaku Irman Pasaribu. Polisi juga menyita 5 mobil mewah dari jaringan narkoba pimpinan Irman Pasaribu, yang mana mobil ini diduga dibeli dari hasil penjualan narkoba. Polda Sumatera Utara juga menyita uang tunai lebih dari 500 juta rupiah, termasuk 18 sertifikat kepemilikan tanah, yang 4 diantaranya berisi bangunan rumah dan toko. Karena kita sudah dapat dengar bahwa Irman Pasaribu alias Man Batak ini adalah salah satu bandar terbesar di Labuhan Batu dengan memiliki harta kekayaan yang cukup lumayan. Maka kami memiliki teknik baru di dalam rangka untuk menegakkan keadilan. Karena predikat krimnya kami sudah ketemu, yaitu tindak pidana narkotika, maka kami terapkan kembali undang-undang baru untuk melapisnya adalah tindak pidana pencucian uang. Kalau almarhum ini, kalau pelaku ini kita tembak mati, maka sahlah harta warisan untuk anak istrinya menjadi sah. Tetapi kita tidak lakukan itu. Kita lakukan adalah tindak pidana pencucian uang. Ada 14 sertifikat, 13 sertifikat, 1 surat keterangan tanah. Ada 4 mobil yang kita sita. Ada 4 rumah yang kita sita. Ulangi 5 kendaraan kalau nggak salah. 5 kendaraan roda 4 kita sita. Dan semua ini adalah untuk membuat jera siapapun para bandar. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya,
Para bandar narkoba ini harus mendekam di sel tahanan Mapolda Sumatera Utara dan dikenakan hukuman maksimal seumur hidup. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Selain itu, pemirsa, aksi pemerasan mobil angkutan barang dengan menggunakan senjata tajam marak di Jalan Kompos kilometer 12 Medan Binjai. Aksi komplotan pemerasan ini viral di media sosial. Gerah dengan aksi pemalakan yang terjadi di Jalan Kompos kilometer 12 Medan Binjai Deli Serdang, Polsek Medan Sunggal menurunkan tim untuk melakukan penangkapan terhadap komplotan pemerasan yang telah meresahkan pengendara. Pelaku pemalakan yang diketahui bernama Sandi, yang merupakan warga desa Pujomulyo, Sunggal, Deli Serdang, beserta komplotannya ini ditangkap petugas Reskrim Polsek Sunggal saat berada di tempat persembunyiannya di Jalan Mangga, Medan Sunggal. Dari komplotan ini, petugas berhasil menyita senjata tajam, kwitansi pembayaran, serta 2 paket sabu dan mesin jackpot. Kapolsek Medan Sunggal, Kompol Yasir Ahmadi mengatakan, para pelaku meminta uang secara paksa kepada sopir pengangkut barang yang masuk ke jalan tersebut. Bila tidak diberi, para pelaku tidak segan-segan merusak mobil dan melukai korbannya. Ini kita kembali melakukan penangkapan untuk yang kesekian kalinya terkait dengan tindak pidana pemerasan, yaitu yang terjadi di Jalan Kompos, di mana aksi premanisme ini terekam oleh masyarakat dan memberikan informasi kepada kita bahwa di Simpang Kompos Sunggal Kabupaten Deli Serdang ada orang yang melakukan pemerasan dengan membawa 1 bilah pedang, dan setelah kita lakukan penangkapan ternyata dia adalah komplotan yang kemudian berhasil kita amankan 3 orang, dan saat ini sudah kita bawa ke Polsek untuk proses lebih lanjut. Kita menghimbau kepada masyarakat yang merasa menjadi korban pemerasan dari tersangka ini agar melapor ke Polsek Sunggal. Polisi kemudian membawa pelaku ke Mako Polsek Sunggal untuk pemeriksaan lebih lanjut. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, diduga tak senang ditegur dalam berkendara, Minggu siang 2 kelompok remaja melakukan aksi tawuran hingga saling lempar batu di jalan lintas menuju Pelabuhan Belawan. Meski tidak ada korban jiwa, Polres Pelabuhan Belawan terpaksa menembakkan gas air mata untuk membubarkan 2 kelompok tersebut. 2 kelompok remaja yang saling serang dan lempar batu terjadi di kawasan Jalan Stasiun, Kecamatan Medan Belawan, Sumatera Utara. Dalam tawuran yang bukan pertama kalinya terjadi ini, terlihat 2 kelompok remaja saling lempar batu dan memblokir jalan alternatif menuju Pelabuhan Belawan dengan membakar ban bekas. Kejadian saling lempar batu antar 2 kelompok remaja akhirnya berhasil dibubarkan petugas kepolisian dengan menggunakan tembakan gas air mata. Wakapolres Pelabuhan Belawan Kompol Herwansyah mengatakan, kini polisi masih menyelidiki penyebab aksi tawuran tersebut. Kalau informasinya dari tahun 1962 sudah ada tawuran di Belawan ini. Sampai sekarang? Sampai sekarang ini. Untuk hari ini sendiri, Pak? Dan memang selama kita di sini puncaknya hari ini ya, dari mulai tadi pagi pukul 5 sampai dengan alhamdulillah pukul 7.45 ini bisa untuk kita bubarkan. Motifnya apa Pak sebenarnya nih? Tawuran itu kan sering terjadi dari Bapak tadi dari tahun. Iya. Motifnya sepertinya mereka ini memang masyarakat Belawan ini saling dendam karena terjadi sesuatu mungkin dari lorong 1, lorong 2, mereka balas kembali gitu. Ya kita berharap pada seluruh masyarakat Belawan, ya mari kita jaga keamanan ketertiban dengan dari keluarga terkecil. Anak-anak tolong disampaikan supaya tidak berkeliaran pada malam hari. Kemudian sesuatu itu maksudnya apa? Apakah hal-hal sepele atau ada hal-hal sepele? Iya, kadang-kadang senggol sepeda motor, ribut, terjadi tawuran. Nanti mungkin satu sisi, satu kampung mengejek kepada lorong lain. Dan memang karena media sosial berperan, ini gampang untuk mereka terpacu. Akibat peristiwa ini, arus lalu lintas terpaksa dialihkan petugas. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, proyek penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di Nagori Bajadolok, Kecamatan Tanah Jawa, Simalungun mangkrak dan tidak berfungsi. Mangkraknya proyek Pamsimas ini diduga karena minimnya pengawasan dan fungsi pendamping fasilitator masyarakat dari tata ruang pemukiman. Pamsimas salah satu program yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dengan dukungan Bank Dunia. Program ini dilaksanakan di wilayah pedesaan dan pinggiran kota. Untuk diketahui, sumber dana Pamsimas bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBDes, serta kontribusi masyarakat yang didukung oleh pinjaman luar negeri dari Bank Dunia dan dana hibah. Adapun program Pamsimas bertujuan untuk meningkatkan jumlah fasilitas pada masyarakat kurang terlayani, termasuk masyarakat berpendapatan rendah di wilayah pedesaan dan pinggiran kota. Namun sangat disayangkan, keseriusan pemerintah untuk mengadakan program Pamsimas justru dimanfaatkan oleh oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab. Seperti yang terjadi di Nagori Bajadolok, Kecamatan Tanah Jawa, Simalungun, Sumatera Utara. Pelaksanaan proyek Pamsimas tidak berfungsi. Konfirmasi Panghulu Nagori Bajadolok, Jumawan mengaku keterlambatan proyek Pamsimas dikarenakan efek gangguan alam, di mana proyek yang dibangun di pinggir sungai sering dihantam banjir. Udah kita ketahui bersama, ya kita bukan air yang dari PDAM itu tidak mencukupi. Jadi kita juga butuh dengan program ini, ketepatan saat sekarang ini dalam tahap pengerjaan karena cuaca sangat ekstrim. Ketepatnya kita akan membangun bak penampungan itu dekat pinggir sungai, jadi sering kena banjir. Jadi mudah-mudahan waktu dekat ini akan ada yaitu uji coba dalam arti untuk pelaksanaan penyaluran daripada air dari Pamsimas itu sendiri. Kalau untuk target kita sendiri di tingkat desa dengan keberadaan Pamsimas ini untuk berapa kakak nih? 350 kakak, yaitu dia satu dusun, karena itu kapasitas daripada bak tower itu sendiri. Jadi menurut Bapak sumber air itu mencukupi atau tidak, Pak? Kalau secara sumber air itu mencukupi. Jadi pada intinya kita membangun ini bertahap dan berkelanjutan. Mudah-mudahan di tahun berikutnya akan kita usulkan kembali untuk yang di dusun yang berbeda. Pengurus udah terbentuk pengurus. Jadi untuk kelanjutannya karena air kita pun belum tersalur, jadi orang itu belum, cara manajemennya pun belum, masih direncanakan aja dia. Mangkraknya proyek Pamsimas ini diduga karena minimnya pengawasan dan fungsi pendamping fasilitator masyarakat dan satker dari tata ruang pemukiman. Eko Hendriawan melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, tim Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 melaksanakan razia protokol kesehatan di Kota Wisata Brastagi, Kabupaten Karo. Operasi ini dikhususkan bagi wisatawan serta pelaku wisata untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Tim Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 melaksanakan razia protokol kesehatan di kawasan wisata Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Sebelum dimulainya razia, seluruh personil yang terdiri dari unsur TNI Polri, Satpol PP Karo, serta perbantuan dari tim Satgus COVID-19 Provinsi Sumatera Utara menggelar apel di halaman Polsekta Brastagi. Petugas dibentuk menjadi 5 tim. Setiap tim akan turun ke lokasi yang ramai seperti Pasar Buah Brastagi, Gundaling, terminal, dan pasar tradisional. Untuk tim di seputaran Pasar Buah Brastagi, petugas memberikan peringatan kepada wisatawan serta pelaku wisata untuk menerapkan protokol kesehatan. Dalam patroli masih banyak didapati baik wisatawan maupun pelaku wisata yang tidak menerapkan protokol kesehatan. Selain itu, petugas juga membagikan masker kepada wisatawan dan pelaku wisata. Adapun sasaran kita adalah 4 titik. Yang pertama Gundaling, yang kedua Pasar Buah Brastagi, yang ketiga terminal, yang keempat pusat pasar Brastagi, dan satu tim penerangan dibantu dengan tim lain untuk sifatnya mobile
melakukan penghimbauan kepada masyarakat pengunjung di tempat-tempat wisata agar mematuhi protokol kesehatan. Dan sekaligus juga pada kesempatan kegiatan ini dilaksanakan pembagian masker sebanyak 1.000 pieces. Rencananya protokol kesehatan ini akan terus dilakukan, mengingat Kota Brastagi merupakan salah satu destinasi wisata di Kabupaten Karo. Kepada wisatawan dan pelaku wisata diharapkan tetap mematuhi protokol kesehatan. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Siti Isneniur mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.